Sahabat bahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan sejahtera. Sahabat bahagia, sebentar lagi kita akan ketemu dengan bulan Ramadan. Ketika kita bertemu dengan Ramadan, seringkali kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan besar, yakni mengapa bulan Ramadan diawali dengan perbedaan, atau kalaupun diawali dengan persamaan, mengapa bulan Ramadan diakhiri dengan perbedaan? Seringkali untuk menjawab pertanyaan ini kita hanya menyederhanakan masalah dengan menyebut dua organisasi besar sebagai sumber perbedaan. Padahal senyatanya tidak sesimpel itu. Hari ini kita akan coba bahas dengan lebih komprehensif. Semoga kita akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Yuk kita simak bareng-bareng. Sahabat bahagia, perbedaan tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal minimal akan kita bisa lihat dari dua kacamata pandang. Yang pertama, perbedaan disebabkan karena perbedaan cara menentukan tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal. Yang kedua, perbedaan disebabkan karena keyakinan apakah dunia ini satu waktu ataukah masing-masing daerah punya waktu sendiri-sendiri. Bagaimana pembahasannya lebih lengkap? Yuk, coba ikuti sampai dengan selesai. Yang pertama, soal cara menentukan tanggal 1 Ramadan. Kita paham ada dua cara besar, yakni hisab dan ru'yah. Metode hisab itu dengan cara menghitung, sedangkan metode ru'yah dengan cara melihat. Sahabat bahagia, ketika kita berbicara hisab, kita akan ketemu dengan rumus. Kalau ada rumus dihitung oleh orang banyak pun, maka hasilnya akan sama. Dihitung oleh seluruh dunia juga hasilnya tidak ada perbedaan. Kalaupun ada perbedaan, perbedaan yang tidak signifikan karena disebabkan pembulatan saja. Tapi faktanya sama-sama dengan hisab juga sangat mungkin ada perbedaan. Kenapa itu terjadi? Karena ada perbedaan metode dalam menentukan tanggal 1. Sama-sama hisab. Dua metode itu yakni yang pertama hisab hakiki. Hisab hakiki berpendapat bahwa kalau tinggi bulan sudah lebih dari 0 derajat, maka sudah masuk tanggal 1. Tidak peduli seberapa tingginya. Mungkin 0,5, 0,7, 1. Kalau sudah lebih dari 0, maka sudah masuk tanggal 1 Ramadan atau 1 Syawal. Nah, yang kedua, metode kedua namanya hisab, tapi metodenya imkanur ru'yah. Pada metode imkanur ru'yah, tidak serta-merta tinggi bulan di atas 0 derajat sudah masuk tanggal 1. Tapi ada sejumlah persyaratan. Persyaratan pokoknya, bulan memungkinkan untuk bisa dilihat dari bumi. Berapakah tinggi bulan bisa dilihat dari bumi? Nah, atas dasar saran dari ahli astronomi, maka menteri-menteri agama di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam membuat kesepakatan tinggi bulan 3 derajat dengan sejumlah persyaratan yang lain, misalnya soal umur bulan. Nah, artinya kalau tinggi bulan belum 3 derajat, belum memungkinkan untuk dilihat dari bumi, sehingga belum masuk tanggal 1. Nah, di cara hisab ternyata ada dua metode, yakni metode imkanur ru'yah dan metode hisab hakiki. Dua metode ini tentu sudah menyebabkan ada perbedaan tanggal 1 Ramadan. Sehingga 1 Ramadan bukan hanya soal hisab dan ru'yah. Nah, sekarang
Cara yang kedua yakni dengan ru'yah. Ru'yah itu melihat bulan secara fisik. Pada metode ru'yah boleh menggunakan seluruh perangkat teknologi yang ada. Dan prakteknya hari ini seluruh perangkat teknologi digunakan untuk melihat bulan. Kalau bulan sudah terlihat, maka masuk tanggal 1. Kadang-kadang kita juga ketemu dengan tinggi bulan kurang dari 3 derajat, tapi sudah ada orang yang bersaksi melihat bulan. Sahabat bahagia, mungkin bagi para ahli kesaksian ini diragukan karena secara teoritis tinggi bulan yang baru kurang dari 3 derajat itu sangat rendah dan tidak memungkinkan untuk dilihat dengan teknologi apapun di Indonesia ini. Sehingga kesaksian itu secara metodologi, secara teoritis ditolak dan tidak diterima, sehingga tetap tidak dihitung sebagai tanggal 1. Nah, itu satu. Perbedaan yang disebabkan karena adanya perbedaan cara menentukan tanggal 1. Yang kedua, perbedaan itu disebabkan karena cara pandang tentang waktu. Apakah dunia itu satu waktu ataukah dunia itu banyak waktu? Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa dunia itu satu waktu. Dimanapun tanggal 1 sudah masuk, maka seluruh dunia ikut tanggal 1. Misalnya, di Arab Saudi sudah masuk tanggal 1, maka Indonesia juga harus mengikuti itu. Di Amerika sudah masuk tanggal 1, maka Indonesia juga harus mengikutinya. Nah, jadi menganggap bahwa satu dunia itu satu waktu, sehingga satu daerah sudah masuk tanggal 1, maka seluruh dunia mengikutinya. Yang kedua, setiap daerah boleh menentukan waktunya sendiri-sendiri. Biasanya ini dikenal dengan wilayatul hukmi, satu wilayah hukum, satu waktu. Misalnya Indonesia itu satu wilayah hukum, maka di Indonesia menjadi ada satu waktu. Nah, sahabat bahagia, kadang-kadang kita dihadapkan pada satu kenyataan. Di Arab Saudi sudah tanggal 1, sudah puasa atau sudah lebaran, tapi di Indonesia belum. Dan kemudian ribut. Orang mengatakan di Arab Saudi yang sebelah barat saja sudah masuk tanggal 1, kenapa di Indonesia yang sebelah timur belum masuk tanggal 1? Sahabat bahagia, perjalanan bulan berbeda dengan perjalanan matahari. Kalau perjalanan matahari, maka yang di sebelah timur bisa melihat matahari lebih dulu dibanding dengan sebelah barat. Berbeda dengan perjalanan bulan. Ketika bulan muda, perjalanan semakin ke barat, maka bulan akan semakin tinggi. Dengan demikian, maka yang sebelah barat kemungkinan untuk melihat bulan lebih dahulu dibanding sebelah timur. Sehingga wajar kalau seandainya Arab Saudi sudah masuk tanggal 1, sementara Indonesia belum, karena Arab Saudi ada di sebelah baratnya Indonesia. Sahabat bahagia, dengan demikian kita bisa memahami sekarang ternyata perbedaan tanggal 1 tidak semata-mata karena perbedaan dua organisasi besar di Indonesia, tapi paling tidak disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, soal cara menentukan tanggal 1. Ada 3 yang paling dominan. 1, hisab hakiki. 2, hisab imkanur ru'yah. Yang ketiga, ru'yah. Yang kedua, penyebab perbedaan yang kedua adalah perbedaan cara pandang tentang waktu. Apakah dunia satu waktu ataukah masing-masing daerah punya waktu sendiri-sendiri. Nah,
Lalu bagaimana kita mensikapi perbedaan ini? Perbedaan sesungguhnya adalah fitrahnya manusia. Maka kita mensikapinya dengan biasa-biasa saja. Tidak ada hal yang istimewa dengan perbedaan itu. Justru perbedaan itu akan membuat kita lebih nyaman. Contoh misalnya, kalau kita berpaku pada dua organisasi besar. Misalnya NU dan Muhammadiyah ada perbedaan Idul Fitri. Sesungguhnya ini membahagiakan. Kenapa? Karena nanti kalau Muhammadiyah Idul Fitri, yang menjaga parkir teman-teman dari Banser. Atau nanti ketika teman-teman yang dari NU Idul Fitri, yang menjaga parkir teman-teman dari Kokam. Bukankah itu sangat indah dan membahagiakan? Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana keindahan itu bisa tercipta. Sahabat bahagia, perbedaan adalah hal yang wajar, dan perbedaan keyakinan itu bukan untuk didiskusikan, apalagi diperdebatkan. Perbedaan keyakinan itu untuk diyakini dan dilaksanakan. Kewajiban kita adalah toleransi atas perbedaan itu, bekerja sama pada hal-hal yang disepakati, dan bertoleransi pada perbedaan-perbedaan yang ada. Fokus kita bukan pada perbedaan, tapi fokus kita pada persamaan. Ketika kita memfokuskan diri pada persamaan, yang terlihat adalah keindahan, kedamaian, dan kebahagiaan. Tapi ketika kita berfokus pada perbedaan, maka kita akan melihat perpecahan. Baik, terima kasih sudah menonton. Kalau video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share agar semua orang mempunyai pemahaman dan bagaimana bersikap atas perbedaan ini. Salam bahagia dari saya, Ki Gede Karangnom.